Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduka rabbi wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ أمانة وأدى رسالة وجاهد في الله حق جهاده. تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya bahwasanya ada
satu cara yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam melakukan penyebaran dakwahnya kepada para raja-raja, kepada para penguasa di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Caranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah surat yang dimana di dalamnya terdapat ajakan kepada para raja untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk mengikuti agama yang lurus, yang dimana surat ini dikirim oleh delegasi yang telah ditunjuk oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dari para sahabatnya. Di antaranya delegasi tersebut yaitu Hudzafah Asy-Syahmi yang mengirim surat kepada Kisra Raja Persia, kemudian Dihyah Al-Qalbi yang mengirim surat kepada Raja Romawi, kemudian Hatib yang mengirim kepada penguasa Al-Iskandariyah atau Raja Mesir pada waktu itu, dan raja-raja yang lainnya. Semua raja-raja itu diberikan surat tersebut yang di dalamnya ajakan kepada agama Islam, kepada agama yang lurus. Dan semua raja-raja itu mereka menghormati ajakan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak menghinakan tulisan Nabi atau perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hinakan surat ajakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu, yaitu siapa? Kerajaan yang menghina surat dakwah Nabi, yaitu kerajaan Kisra atau Persia. Satu-satunya kerajaan yang menghina surat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dikatakan bahwa Persia merobek-robek surat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di riwayat yang lain sampai dibakar. Kemudian ketika berita ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa satu-satu raja yang menghinakan surat ajakan Nabi adalah Kisra, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkanlah juga kerajaannya. Dan apa yang terjadi kaum muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Mesir tidak diporak-porandakan oleh kaum muslimin. Heraklius tidak diporak-porandakan oleh kaum muslimin. Akan tetapi Kisra atau Persia dihancurkan, diporak-porandakan kerajaannya oleh kaum muslimin di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, buah dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkanlah juga kerajaannya sebagaimana mereka telah menghancurkan surat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kaum muslimin, ulama mengatakan wa minal ma'rufil masyhuril mujarrab, dari sebuah hal yang sangat terkenal dan dirasakan oleh banyak kaum muslimin, bahwa jika ada suatu kaum atau penguasa atau kerajaan yang menghina Rasul, maka mereka dengan garis kebinasaan itu dekat. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa kami juyusus Syam, kami adalah tentara Syam. Kadang di beberapa peperangan kami sulit untuk menerobos orang-orang kafir, sampai kami mencuri atau mencari jalan ke sana kemari tidak mendapatkan, sampai tentara-tentara kaum muslimin itu merasa pesimis. Dan ada satu titik yang bikin mereka optimis kembali, yaitu ketika ada
atau ketika terdengar oleh mereka orang-orang kafir itu menghina Rasul, dada mereka panas karena orang yang paling mereka cintai dihina. Namun di samping itu ada indikasi bahwa mereka akan hancur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Allah mengatakan, wahai Muhammad, yang menghinamu itu yang akan hancur atau yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani menghina Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan di dalam surat Al-Hijr, inna kafainaka minal mustahzi'in. Sungguh kami melihara engkau wahai Muhammad dari orang yang memperolok-olokkanmu. Maka kaum muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para kaum muslimin itu mereka selalu menangkap indikasi kemenangan begitu musuhnya ada yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi belum lama ini yang di Perancis, penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga bisa jadi indikasi kehancuran orang tersebut, bahkan bisa menghancurkan negaranya. Karena siapa yang menghina Nabi, inna kafainaka minal mustahzi'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غافر الذنب وقابل التوبة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره شفاسفها، يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.